Di dalam sesi pleno pembukaan, saya sampaikan beberapa hal, antara lain, saya membuka statement dengan mengutip kembali apa yang disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, bahwa sekarang bukan saatnya untuk rivalitas dan ketegangan baru karena akan mengganggu pemulihan global. Sebaliknya, kita semua harus fokus untuk segera membangun sinergi dan kolaborasi. Itulah roh presidensi G20 Indonesia, menjadi katalis pemulihan global melalui kolaborasi strategis yang membawa hasil konkret bagi rakyat. Hal yang sama ingin Indonesia bawa ke kawasan Indo-Pasifik. Itu yang saya sampaikan di statement. Sebagai contoh, saya sampaikan, ASEAN Retreat di Phnom Penh, Kamboja, minggu lalu, telah membahas berbagai upaya untuk memperkuat kemitraan di Indo-Pasifik melalui implementasi 4 bidang kerjasama yang tercantum dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Indonesia menyadari semakin meningkatnya signifikansi kawasan Indo-Pasifik bagi perekonomian dunia. Namun demikian, Indonesia menggarisbawahi bahwa tanpa stabilitas, perdamaian dan penghormatan hukum internasional, maka kita tidak mungkin akan dapat memanfaatkan potensi besar di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia melihat Indo-Pasifik sebagai lautan kesempatan yang sangat luas, terlalu luas untuk didominasi hanya oleh satu negara manapun. Oleh karena itu, keamanan bersama, stabilitas bersama, dan kesejahteraan bersama harus menjadi public good. Hal ini hanya dapat dicapai melalui kolaborasi strategis oleh semua negara. Dalam statement, saya juga sampaikan 2 poin penting. Pertama, membangun paradigma positif. Kita menyadari bahwa kompetisi di Indo-Pasifik merupakan sebuah keniscayaan, bahkan perlu disambut baik. Tetapi jangan sampai kompetisi tersebut berubah menjadi konflik terbuka. Saya sampaikan sekali lagi, hukum internasional harus dihormati. Perdamaian, stabilitas, dan penghormatan hukum internasional harus tetap menjadi pusat dari kerjasama atau pusat dari semua diskusi di kawasan ini. Dan itulah roh dari ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Dan itulah juga merupakan roh dari presidensi Indonesia di G20. Selanjutnya saya juga sampaikan bahwa kita ingin mengubah pendekatan interaksi antar negara. Dari zero-sum game menjadi win-win cooperation, dari rivalitas menjadi dialog dan kerjasama, dari trust deficit menjadi strategic trust. Perubahan paradigma ini akan membawa dampak besar terhadap masa depan Indo-Pasifik dan dunia. Poin kedua yang saya sampaikan adalah pentingnya mendorong sinergi antara berbagai inisiatif di Indo-Pasifik. Kita tahu masing-masing negara memiliki cara pandang yang berbeda terhadap Indo-Pasifik, tetapi terdapat kepentingan yang sama bagi semua negara di kawasan, yaitu mendorong stabilitas dan menanggulangi berbagai tantangan yang dihadapi kawasan. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi kita semua untuk mensinergikan berbagai inisiatif yang ada. Selain isu keamanan, kerjasama konkret juga harus didorong dalam bidang-bidang sebagai berikut: maritim, transisi, berkelanjutan dan hijau, perdagangan dan investasi, serta konektivitas serta implementasi SDGs. Hal lain yang akan memperkuat kemitraan, membangun kepercayaan, sekaligus mengurangi risiko keamanan. Hal ini akan memperkuat kemitraan, membangun kepercayaan, dan sekaligus mengurangi risiko keamanan. Dan rekan-rekan, di akhir pernyataan saya menyampaikan bahwa kita semua datang ke pertemuan ini untuk menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan damai dan bukan kawasan yang penuh permusuhan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.